Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Sukiman telah memberikan waktu kesempatan kepada kami. Kurikulum kurikulum Merdeka terkait dengan sekarang ini, yang pertama itu kurikulum berpihak pada murid, yang kedua kolaboratif, yang ketiga itu terkait dengan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mungkin itu Bapak. Pembelajaran yang sesuai dengan kondisi peserta didik itu istilahnya apa, Bu? Pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik istilahnya ada PBL, PJBL, TEPAK, dan banyak lagi Bapak. Itu kan model-modelnya. Yang saya maksudkan adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, kondisi peserta didik tadi itu. Itu istilahnya apa? Pembelajaran apa dalam kurikulum Merdeka itu? Dalam kurikulum Merdeka ada istilah pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran KSE, dan nanti ada penerapan budaya positif yang ada di dalamnya, Bapak. Dulu Ibu S1-nya di mana? S1-nya di UIN Sunan Kalijaga dan S2-nya juga di UIN Sunan Kalijaga. Dulu dosen pembimbing dari tesis Bapak Sukiman sendiri, Bapak. Oh, tahun berapa itu? Tahun 2014 saya, Bapak. Oh, lupa saya malah. Baik, pengembangan pembelajaran di dalam kurikulum Merdeka itu ada poin-poin ya. Misalnya ada CP, ada tujuan pembelajaran, ada ATP. Coba Bu dijelaskan CP itu apa itu? CP itu singkatannya tujuan pembelajaran, yang mana tujuan pembelajaran ini mengambil dari elemen-elemen terlebih dahulu, kemudian di alur pembelajaran sampailah pada tujuan pembelajaran, dan nanti akan ada kriteria ketercapaian dari tujuan pembelajaran. Ibu ngajar kelas berapa itu? Saya ngajar kelas 10, 11, dan 12. Itu dalam kurikulum Merdeka masuk fase berapa? Fase apa? Fase E itu di kelas 10, fase F itu kelas 11 dan 12. Iya. Pernah mendengar istilah TPAJK, Bu? Oke, Bapak, siap. Coba jelaskan apa itu. TPAJK di sini untuk pengertian secara istilah itu mengaitkan antara pembelajaran terkait dengan teknologi yang sesuai dengan zaman, sesuai dengan peserta didik di era sekarang ini, Bapak. Contoh, Bu, contoh dalam penerapan pembelajarannya seperti apa? Di modul ajar saya, Bapak, ini saya menggunakan PJBL dengan menggunakan Gmeet di masing-masing kelompok untuk melihat sejauh mana peserta didik melakukan membuat karya dari PJBL yang kami berikan, kemudian anak-anak secara berpencar sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kami guru sebagai fasilitator memfasilitasi untuk memantau dari menggunakan Gmeet ini terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik. Untuk penyusunan perangkat pembelajaran modul ajar ya, dikenal dengan modul ajar atau MA, itu komponennya dalam penyusunan modul ajar itu meliputi apa saja, Bu? Yang pertama itu mohon izin Bapak, informasi umum terkait dengan nama penyusun, kemudian ada institusi, tahun penyusunan, kemudian ada jenjang sekolah, kelas, alokasi waktu, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, dan tambahan untuk guru agama tentang pelajar rahmatan lil alamin. Kemudian ada kompetensi inti itu terkait dengan tujuan pembelajaran. Terus KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, ada pembelajaran bermakna, kemudian ada pertanyaan pemantik
Terus kemudian ada kegiatan pembelajaran yang diawali dengan pendahuluan, inti, kemudian penutup. Kemudian ada yang keenam asesmen, terus kemudian ada pengayaan dan remedial. Kemudian ada glosarium dari materi yang disampaikan itu, apakah ada bahasa-bahasa yang perlu dijelaskan. Kemudian ada daftar pustaka, tanggal, dan tanda tangan guru beserta kepala sekolah. Kalau dalam pengembangan materi ajar, itu materi yang dikembangkan guru harus merupakan materi yang esensial. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan materi esensial itu. Materi esensial di sini adalah materi yang mana pembelajaran yang dilakukan ini adalah dengan melakukan pemahaman yang bermakna atau pembelajaran yang bermakna. Terkait dengan pembelajaran yang bermakna ini berarti ini melibatkan peserta didik karena di sini terutama adalah berpusat pada peserta didik. Ya. Asesmen pembelajaran dalam kurikulum Merdeka itu ada yang disebut dengan diagnostik, asesmen diagnostik. Coba dijelaskan itu, Bu. Maksudnya apa itu? Asesmen diagnostik biasanya kami lakukan juga terkait dengan penilaian awal atau penilaian terkait dengan materi yang akan dipelajari oleh peserta didik, sejauh mana peserta didik ini memahami materi yang akan dipelajari. Terkait dengan asesmen diagnostik ini nanti guru juga menanyakan apakah materi sebelumnya ini terkait dengan apa, dan nanti akan mengaitkan terkait dengan asesmen diagnostik ini untuk materi yang akan dipelajari, Bapak. Bu, untuk modul proyek penguatan profil Pancasila yang Ibu buat kemarin, itu judulnya apa? Temanya apa? Kemarin untuk PJBL penguatan bukan nggih, mohon maaf Bapak, untuk P5 PPRA nggih. Modul P5. Nggih, kami mengambil tentang kebekerjaan Bapak, untuk karena di sekolah kami ini untuk penerapan kurikulum Merdeka baru tahun 2024 besok Bapak, maka di sini kami baru mau mencoba untuk melakukan kegiatan penerapan kurikulum Merdeka dengan konsep kebekerjaan, dan nanti ada tema-tema yang ingin kami lakukan terkait dengan PPRA niki Bapak. Itu nilai-nilai Pancasila yang ditanamkan apa itu? Terkait dari P5 atau PPRA ini nanti tentang, karena di sini ngambilnya terkait dengan kepekerjaan ya Bapak, ini nanti ada terkait dengan, mohon izin Bapak. Izin Bapak sebentar, terkait dengan kepekerjaan kami mengambil tentang nilai-nilai tentang kreatif dan bernalar kritis Bapak. Untuk PPRA-nya nanti dinamis dan inovatif Bapak. Oke, sekarang terkait dengan proposal PTK-nya. Siap. Judul proposal PTK Ibu Yatmi apa? Terkait dengan implementasi model pembelajaran problem basic learning untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dari menghindari dari berfoya-foya, riak dan sum'ah, takabur serta hasad dari fase E SMK Negeri 1 Girisubo tahun 2023-2024. Itu judulnya begitu? Nggih, rencana seperti itu Bapak. Panjang banget judulnya. Ya, nanti dicek lagi ya, judul itu kan maksimal 15 kata itu sudah maksimal, nggak boleh terlalu panjang. Siap Bapak. Nah, kalau ditanya itu variabel atau problem penelitiannya apa itu? Terkait dengan problem dari PTK yang kami buat di sini nanti terkait dengan, karena di sini relatif sedikit Pak terkait dengan akhlak, penanaman akhlak atau bahkan
melihat peserta didik yang akhlaknya semakin menurun atau bahkan semakin marak terkait dengan beberapa hal dari karakter peserta didik. Ini yang ingin problem penulis ingin ambil, Pak. Ya, itu kalau tahapan dalam melaksanakan PTK itu meliputi apa saja, Bu? Tahapan di sini tahapan dalam PTK nanti ada mengambil sampel nih Bapak dari peserta didik, kemudian sebentar Bapak. Sebelum melakukan PTK ini kami penulis dari latar belakang masalah yang dipaparkan, kemudian kami penulis memberikan identifikasi masalah, kemudian itu Bu, stop. Itu kan nanti alur atau komponen-komponen PTK. Siap. Yang saya tanyakan itu tahapan dalam melaksanakan PTK. Berapa tahap itu? Untuk tahapannya nanti yang pertama Bapak sebentar ya. Kami mengambil variabel dulu Pak dari peserta didik. Kemudian setelah mengambil variabel atau sampel, terus kemudian kami melakukan rancangan dalam penelitian terkait dengan siklus tahapan yang pertama, kemudian nanti tahapan persiapan Bapak, tahapan persiapan membuat jadwal penelitian, terus kemudian melakukan diskusi dengan teman sejawat atau komponen sekolah, kemudian menyusun modul ajar, kemudian membuat lembar observasi yang digunakan dalam pengamatan proses belajar mengajar, kemudian menetapkan alat bantu atau sumber belajar yang relevan terkait dengan materi yang akan dipelajari, kemudian merancang alat evaluasi. Terus tahapan yang kedua, kami akan melakukan pelaksanaan tindakan. Kemudian tahapan yang ketiga ada observasi dan evaluasi, dan yang keempat yaitu tahapan analisis dan refleksi. Begitu Bapak. Baik. Sebenarnya yang saya maksudkan itu tahapan PTK itu kan ada 4 itu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi. Itu namanya tahapan PTK. Siap Bapak. Kalau yang disebutkan Ibu tadi itu kan dalam menyusun proposal unsurnya atau komponennya memang seperti itu. Baik, sekarang silakan Bu Yatmi mempraktekkan cara membuka dan menutup pembelajaran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu peserta didik saya minta untuk memimpin berdoa. Secara sukarela peserta didik memimpin berdoa, kemudian selamat pagi anak-anakku, pagi Bu Guru. Saya akan mengecek presensi dulu dengan nanti silakan ketika saya presensi anak-anakku dengan clue sebutkan benda yang anak-anakku sukai, yang menginspirasi anak-anakku di pagi hari ini. Saya panggil satu persatu dengan menyebutkan clue yang berbeda tadi. Kemudian pendidik melakukan mengaitkan materi yang sudah dipelajari kemarin apa anak-anakku terkait dengan materi seperti ini. Kemudian sekarang materinya kita terkait dengan materi iman kepada menghindari diri, tentang berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur dan hasad. Sebelum masuk pada materi ini, nanti silakan anak-anakku ini saya bagikan link Jamboard. Kemudian sejauh mana anak-anakku mempelajari materi yang akan kita pelajari hari ini, kemudian silakan ditulis di link Jamboard yang sudah Ibu kirimkan di grup kelas. Kemudian setelah sudah mengisikan, anak-anakku silakan salah satu dari anak-anakku bisa merefleksikan terkait dengan sejauh mana anak-anakku sudah memahami materi yang akan kita pelajari. Salah satu sudah mempresentasikan, kemudian kita lanjut anak-anakku, kita akan dari tahapan materi yang akan kita pelajari,
nanti anak-anakku akan yang pertama dari tujuan pembelajaran yang akan kita capai sampai pada 4 tujuan pembelajaran harus kita lalui bersama untuk kali ini. Kemudian anak-anakku terkait dengan kegiatan pembelajaran kali ini, nanti Ibu akan membagikan menjadi 4 kelompok, kemudian 4 kelompok ini silakan anak-anakku saya bagikan LKPD-nya dan alamat link Gmeet-nya, silahkan nanti masuk sesuai dengan kelompok masing-masing. Ibu akan melihat sejauh mana anak-anakku nanti melaksanakan tugas terkait dengan LKPD yang Ibu bagikan ini, kemudian nanti kita presentasikan masuk ke dalam kelas lagi. Silakan anak-anakku bisa mengerjakan tugas ini di gazebo, di perpustakaan, dan lain sebagainya. Kemudian nanti silakan kembali lagi di kelas ini jam 2.25 menit ya, 1 jam cukup ya, Bu. Kemudian anak-anak kembali ke kelas, kemudian presentasi, kemudian diberikan umpan balik dari peserta didik yang lainnya, kemudian penguatan terkait materi yang sudah dipresentasikan oleh peserta didik, dan yang kegiatan penutup pendidik menguatkan, menyimpulkan materi yang sudah dipelajari, kemudian peserta didik melakukan refleksi terkait dengan materi yang sudah dipelajari, kemudian pendidik melakukan asesmen sumatif terkait dengan materi hari ini sejauh mana dengan menggunakan quizzes, memberikan link terkait dengan asesmen sumatif ini, kemudian peserta didik mengerjakan, tampilannya itu sudah terlihat sejauh mana peserta didik memahami tujuan pembelajaran yang dicapai dalam pembelajaran kali ini. Kemudian pendidik menutup kegiatan pembelajaran. Sebelum kegiatan penutup, pendidik mengingatkan untuk pembelajaran berikutnya kita mempelajari bab tentang perbankan konvensional dan nanti ada syariah. Kemudian pendidik menutup dengan berdoa, dilanjutkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Sekarang menutup pembelajaran. Siap. Oke, Bapak. Menutup pembelajaran. Iya. Peserta didik terkait dengan kegiatan kali ini, kita simpulkan bersama apa yang sudah kita pelajari, tujuan pembelajaran kali ini seperti apa yang sudah anak-anakku pahami. Kemudian Ibu akan membagikan sticky note yang Ibu bagikan, kemudian refleksikan anak-anakku terkait dengan pembelajaran hari ini, apa yang sudah kalian pelajari dan perasaan kalian seperti apa terkait dengan kegiatan pembelajaran kali ini. Kemudian sudah direfleksikan, ini ada quizzes dengan jumlah 10 soal. Silakan peserta didik menyiapkan HP-nya, kemudian silakan quizzes Ibu sudah bagikan, anak-anak mengerjakan, kemudian penilaian juga langsung keluar di situ. Kemudian pendidik mengingatkan untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya terkait dengan materi perbankan dan lain sebagainya. Kemudian pendidik menutup, kita tutup dengan berdoa, dilanjutkan dengan salam. Ya, baik. Saya kira cukup. Sekarang silakan Ibu membaca potongan atau kutipan ayat berikutnya. Semuanya nih Bapak nggih? Ya, silakan dibaca nanti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi Nuhin wa 'adin wa Thamud walladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati faraddu aydiyahum fi afwahihim wa qalu inna kafarna bima ursiltum bihi wa inna lafi saqqim mimma tad'unana ilaihi. Qalat rusuluhum. Cukup.
Ya, saya kira cukup, Bu. Nanti setelah ini silakan tulis surat Al-Asr ya, ayat 1 sampai terakhir, ditulis tangan, difoto dan dikirimkan ke saya. Siap, Bapak. Ya, baik, saya kira cukup diskusi kita. Silakan bisa live ya. Oke, terima kasih, Bapak.